Inilah dia 5 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan. Kenapa bisa merugi? Saksikan video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham dan kalian juga akan paham bagaimana cara untuk melaksanakan beberapa kegiatan agenda pada bulan Ramadan yang baik yang dianjurkan Rasulullah. Ramadan yang akan pergi, akankah kita semua menjadi orang beruntung atau sebaliknya di bulan berkah ini? Apakah tarbiyah Ramadan sampai ke hati kita? Hanya sebatas di mulut tanpa ada bekas untuk diamalkan di bulan lain setelah ditempa sebulan lamanya. Merayakan Idul Fitri adalah menempa dirinya untuk betul kembali ke fitrah setelah melewati serangkaian ujian dan pendidikan. Bukan berarti orang-orang merayakan Lebaran dengan pongahnya membuat rangkaian seremonial, padahal sehari pun dia tidak berpuasa. Ini orang yang rugi, bahkan celaka berjumpa dengan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW akan menaiki mimbar untuk melaksanakan khutbah Jumat, pada anak tangga pertama beliau mengucapkan amin. Ketika naik tangga kedua beliau juga mengucapkan amin. Begitu juga pada anak tangga ketiga beliau mengucapkan amin. Setelah sholat, para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga pertama sampai ketiga?" Rasulullah SAW menjawab, "Pada anak tangga pertama aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad dia tidak bersolawat kepadamu. Celakalah dan merugilah orang yang tinggal bersama kedua orang tuanya tapi tidak membuatnya masuk surga. Dan pada anak tangga ketiga aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Lalu siapa saja golongan yang merugi di bulan Ramadan?" Ini adalah 5 golongan yang orang merugi pada bulan puasa atau bulan Ramadan menurut Rasulullah SAW. Pertama, orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Tidak ada yang berbeda seperti bulan lainnya sampai Ramadan berlalu. Tentu ini sebuah kerugian besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa pada dan merasakan manfaat pada bulan suci Ramadan. Ia juga tidak segera melakukan kebaikan, padahal di bulan suci Ramadan adalah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang yang melewati ghanimah atau harta rampasan perang yang tidak nilai harganya. Kedua, orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Hal ini berdampak pada perilaku tidak baik menjadi baik, seperti dari tidak berjilbab kemudian berjilbab, dari tidak sholat kemudian rajin sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Namun setelah selesai Ramadan, manusia itu kembali berbuat maksiat kepada Allah, melepas hijab dan tidak lagi ke masjid hingga meninggalkan sholat. Karena itu teruslah berusaha untuk tetap istiqomah dalam beramal dan berbuat kebaikan. 3. Orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan yang ketiga adalah orang yang menahan hawa lapar dan haus saja. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing, menyebar fitnah dan menghina. Dan pada saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tidak juga berubah saat Ramadan, tidak membawa pengaruh bagi kehidupannya sehari-hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya atau puasa." 4. Orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka tidak tidur pada siang hari. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan suci Ramadan serta bergadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya, itu adalah golongan orang-orang yang merugi. Seharusnya di bulan Ramadan disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, berzikir, berinfak, bersedekah, serta amal soleh kebaikan-kebaikan lainnya, menolong orang lain, menolong orang-orang yang lemah. 5. Orang-orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan tetap banyak amal yang bisa dikerjakan,
akan menyebabkan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala seperti amal puasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman yang mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Demikian juga Qiyam Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosanya yang lewat. Kita masih diberi kesempatan beberapa hari lagi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, meminta ampun kepadanya agar dosa-dosa kita diampuni dan taubat kita diterima, sehingga kita tidak termasuk orang yang celaka dan merugi, yakni orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Mari kita laksanakan seluruh ibadah di bulan Ramadan ini yang akan kita segera laksanakan beberapa hari lagi dengan sebaik-baiknya, sehingga saum kita menjadi saum yang bermanfaat dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa manfaat ataupun beberapa informasi orang yang merugi yang pada bulan Ramadan tidak mendapatkan kebaikan apapun dan sia-sia. Semoga kita tidak menjadi golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Manfaatkan terus momen-momen kebaikan pada bulan suci Ramadan, karena pada bulan Ramadan ini banyak amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya yang akan langsung dibalas baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Tunggu video kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.